Halo guys, kembali lagi di video kami. Cuman kali ini videonya aku sendiri lagi karena aku tuh bingung mau buat video apa selama bulan puasa. Karena mau bikin video masak-masak, kami proses lagi pindahan. Jadi tuh barang semua hampir sudah di packing. Jadi aku nggak bisa terlalu banyak masak. Terus mau bikin video di luar pun jalan-jalan suasana Ramadan di Turki. Di Turki lagi lockdown 3 minggu guys. Jadi dari tanggal 29 April sampai tanggal 17 Mei. Jadi lockdown total, yang boleh keluar cuma pekerja yang punya surat. Jadi yang lainnya cuman boleh di rumah. Kalaupun harus ke market cuman boleh sampai jam 5 sore. So untuk video kali ini aku mau ngebahas bahasa Turki yang aku tahu. Jadi aku mau sharing ke kalian. Jadi bukan berarti aku mengguruin, cuman mau sharing ke kalian biar mungkin kalian juga yang lagi belajar bahasa Turki bisa terbantu sedikit dari video aku ini. So video kali ini aku mau ngebahas nama panggilan dalam bahasa Turki. So sebelumnya aku ada bikin Q&A juga di Instagram, tapi aku nggak jawab banyak. Aku jawab 2 apa 3 pertanyaan aja. So aku langsung bacain pertanyaan dari kalian. Yang pertama, Kak, aku mau tanya, tulisan Turki itu ada seperti ukiran hurufnya, emang harus dipakai? Iya guys, jadi di sini Turki punya abjad sendiri. Jadi dia ada beberapa abjad yang nggak ada di kita di Indonesia, dan dia pun ada beberapa abjad kita yang nggak dipakai, kayak contohnya X. Mereka di sini nggak ada kata-kata, nggak ada abjad X. Jadi itu wajib dipakai sih, karena artinya itu bakalan beda. Karena misalkan kayak I biasa yang ada titik sama I yang nggak ada titiknya, itu ucapannya beda, I sama E. Jadi mungkin kalau orang Turkinya pasti bingung. Jadi tapi kalau misalkan kalian ngobrolnya sama orang Indo yang belajar bahasa Turki juga mungkin paham aja. Tapi kalau untuk ngobrol ke orang Turkinya mending dipakai aja. So pertanyaan kedua, kalau paman dari pihak ibu sebutannya apa Kak? Terus apa bedanya dari pihak ayah? Jadi ini jawabannya nanti aku bakalan bahas lebih lanjut lagi. So kita langsung pertanyaan terakhir. Kak, panggilan sayang di Turki kan beda. So kayak canım aşkım artinya sama apa enggak? Artinya ya kurang lebih sama untuk panggilan sayang. Tapi kalau canım itu dipakai untuk semua. Mau pakai untuk saudara, untuk orang yang gak dikenal lagi ngobrol, atau misalkan siapapun itu masih bisa dipakai. Mau saudara, mau siapapun, pokoknya anak kecil, orang tua, semua itu dipakai. Jadi kalau misalkan kalian ada kenalan sama OT orang Turki, cowok Turki gitu, panggilan canım, kalian jangan langsung baper. Jadi kalau canım itu bisa dipakai untuk semua. Jadi misalkan cewek ke cewek, cowok ke cowok, anak ke ibunya, ibu ke anaknya, pokoknya semua pun bisa, cowok ke cowok pun bisa. Jadi kalau misalkan kalian ke Turki atau ada dengar cowok ngomong janum, kalian jangan pikir mereka homo. Jadi emang di sini bisa dipakai kayak itu tuh ungkapan sayang. Jadi misalkan mereka pakai canum itu ungkapan sayang, jadi bukan untuk panggilan sayang khusus. Nah kalau askem bisa dipakai untuk lingkungan mereka yang terdekat, yang mereka kenal. Itu bisa dipakai askem, atau bisa untuk kepasangan, atau bisa panggil untuk mamanya, bapaknya, tapi untuk lingkungan yang mereka dekat. Tapi kalau canım bisa dipakai ke siapapun. Jadi kalau kalian dengar kata canım jangan langsung baper. So kita langsung aja bahas panggilan-panggilan dalam bahasa Turki. So guys, untuk yang pertama ini yang pasti kalian juga udah tahu, sen, ben. Sen artinya kamu, ben artinya aku. Tapi ada juga beberapa kata-kata yang sama artinya, tapi pengucapannya beda. Kayak sen, senin, sana. Jadi sen, senin, sana itu artinya sama, kamu. Kalau sen artinya kamu, senin itu kepunyaan kamu. Kalau sana
itu pun sama artinya kamu, tapi tergantung kalimatnya. Jadi sen, senin, sana artinya sama kamu. Kalau ben, benim, bana artinya sama aku. Ben aku, benim kepunyaan aku, bana aku, tapi tergantung kalimatnya. Jadi untuk sen dan ben itu kalian udah pasti tahu. Jadi mungkin kalau kalian ada dengar senin atau sana, itu tuh apa ya? Itu tuh ternyata sama artinya kamu atau benim atau bana. Terus kita langsung lanjut ke panggilan untuk orang tua. Baba pasti kalian udah tahu ya. Baba aneh. Jadi baba pun ada beberapa kata. Baba itu artinya ayah. Kalau babam belakangnya ditambahin m itu artinya ayahku. Baban artinya ayahmu, belakangnya n. Untuk bapak-bapak ditambahin lar, jadi babalar. Jadi sebenarnya itu simple. Baba ayah, kalau ditambahin m belakangnya jadi ayahku. Kalau n belakangnya dijadikan ayahmu. Kalau ditambahin lar jadi bapak-bapak. Jadi m, n sama lar itu yang membedakan. Untuk kata-katanya tetap sama. Ane pun sama, ane artinya ibu, anem artinya ibuku, anen ibumu, ibu-ibu artinya anelar. Jadi kalau untuk yang ini mungkin agak simple, jadi kalian bisa ingat ya. Terus lanjut. Oke, lanjut untuk panggilan anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi kalau anak perempuan panggilannya kızım. Untuk anak laki-laki panggilannya oğlum. Tulisannya itu O G L U M, tapi G-nya karena yang ada ukirannya itu jadi dia G yumursak G, jadi kayak hampir nggak terbaca. Jadi bacanya oğlum. Terus untuk saudara, kalau saudara kandung atau saudara lah ya, panggilnya kardes. Tapi kalau untuk saudaraku tinggal ditambahin m jadi kardesem. Nah untuk saudara perempuan sama saudara laki-laki. Kalau saudara perempuan jadi kız kardesem, saudara perempuanku. Untuk laki-laki erkek kardesem, saudara laki-lakiku. Jadi kız itu untuk perempuan, erkek itu untuk laki-laki. Terus kalau untuk kakak perempuan panggilannya udah pasti kalian juga udah tahu, ini panggilannya abla. Kalau untuk kakak perempuanku panggilannya ablacım. Untuk kakak laki-laki panggilannya abi. Untuk kakak laki-lakiku panggilannya abim. Jadi kalau untuk kepunyaanku ditambahin m, kalau kepunyaan kalian ditambahin n. Terus untuk anak-anak kecil panggilannya çocuk. Kalau anak-anak jadi çocuklar. Jadi tinggal ditambahin lar. Lar itu jadi katanya jadi double. Jadi kayak babalar, anelar, çocuklar. Terus kalau bayi artinya bebek. Kalau di sini guys, kalau di Indonesia kan artinya binatang ya. Kalau di sini bebek artinya bayi. Jauh banget ya artinya ya. Terus untuk mertua perempuan panggilannya kainana. Untuk mertua cowok panggilannya kai baba. Jadi hampir sama kayak ane baba, cuma ditambahin depannya kai baba, kai nana. Tapi kalau aku sama mertua panggilannya tetap ane baba. Karena kayaknya kalau panggilannya kai nana, kai baba itu agak terjarak gitu mertua sama menantu. Nah sedangkan kalau misalkan Ane nganggap aku itu udah kayak anak perempuannya, jadi Ane itu nggak nganggap aku menantu. Nah jadi aku pun pengen nganggapnya Ane itu orang tua aku di sini selama aku di sini, jauh dari keluarga, jadi jauh dari orang tua. Jadi biar kami tuh lebih dekat, lebih akrab. Terus kalau untuk menantu perempuan itu gelin. Mungkin kalian udah tahu ya Indonesia gelin. Jadi itu menantu Indonesia. Jadi gelin itu menantu perempuan. Kalau menantu laki-laki panggilannya sebutannya damat. Nah ini yang mau aku bahas tentang panggilan om, tante atau paman, bibi dari pihak ibu dan pihak ayah.
Jadi di sini sebutannya beda. Kalau kita kan di Indonesia misalkan tante, ya udah mau dari pihak ibu, dari pihak bapak panggilannya tetap tante atau om. Kalau di sini panggilannya beda, jadi itu yang membedakan. Oh, ini berarti tante dari pihak ibu, oh ini dari pihak ayah. Jadi tanpa kita kasih tahu pun mereka udah tahu karena dari sebutan itu. So kita langsung bahas. So dari pihak ayah, kalau tante panggilannya hala. Tapi kalau tante dari pihak ibu panggilannya teze. Terus kalau om dari pihak ayah panggilannya amca. Tapi kalau om dari pihak ibu itu artinya daye. Tapi ini dalam artian saudara pihak ibu, saudara kandung gitu. Karena kalau untuk misalkan nih baba punya saudara perempuan, kita panggilnya hala. Tapi kalau misalkan iparnya, jadi iparnya baba itu kita panggilnya bukan amca, kan jatuhnya jadi om ya. Kita bukan panggil amca, tapi kita panggil nanti ada panggilan beda lagi karena yang sedarah sama yang nggak sedarah pun beda. Jadi pihak ayah dan pihak ibu yang sedarah dan nggak sedarah itu panggilannya beda lagi guys. Jadi itu yang hampir bikin aku shock, kultur shock juga karena panggilannya itu banyak banget yang harus kita hafalin. Ini si itu. Belum lagi di sini nama itu hampir sama tuh banyak banget. Kayak misalkan Ahmed itu banyak banget atau Aisyah itu banyak banget nama di sini. Jadi yang membedakan tuh cuma marganya. Terus kita langsung lanjut lagi. Untuk panggilan nenek dari ayah, panggilannya babane. Kalau nenek dari pihak ibu, panggilannya anene. Jadi misalkan aku sama Ahmed punya anak aku manggil mamanya Ahmed babane. Nah, kalau anak aku manggil mama aku anene. Tapi kalau untuk kakek, untuk kai sama dede. Mau panggil dari pihak ibu, dari pihak ayah panggilannya dede yang setahu aku. So untuk kakak ipar, panggilannya kakak ipar ini yang nggak sedarah ya guys. Jadi di sini yang nggak sedarah maksudnya keluar dari marga. Nah di sini kan ada marga-marga kan di Turki kan. Jadi misalkan Ahmed nikah sama aku, yang marganya beda gitu kan, bukan semarga. Jadi jatuhnya itu kayak orang asing yang masuk ke keluarga mereka. Jatuhnya itu panggilannya yenge. Kakak ipar cewek panggilannya yenge. Jadi kalau untuk kakak ipar yang gak sedarah cowok panggilannya eniste. Jadi di sini beda lagi guys. Gak sedarah maksudnya nggak semarga karena di sini kan banyak dulunya itu banyak mereka nikah rata-rata satu marga. Jadi kayak nggak mau jauh-jauh dari marganya, entah sepupu 2 kali, entah sepupu 3 kali, tapi marganya masih sama. Kalau sekarang mereka lebih open mind untuk yang di kota-kota besar ya. Jadi kayak nggak semarga pun nggak apa-apa, atau misalkan nikah sama beda negara pun sekarang pun nggak masalah. Karena yang setahu aku ini ya, yang dengar dari ceritanya keluarga Ahmed, karena dulunya tuh mereka mikir kalau sesama marga, mereka tuh udah tahu watak keluarga mereka, terus mereka itu orang baik-baik kayak gitu. Mereka tuh karena di sini orangnya nggak gampang percaya. Mungkin di Indo juga pun ada yang kayak gitu, kayak nikahnya harus sesama suku misalkan gitu. Nah di sini juga nikahnya nggak jauh-jauh dari marga, atau misalkan beda pun si orang itu tuh udah dekat, udah kenal, atau si ini pernah nikah sama si ini, marganya ini, oh mereka orang baik. Tapi padahal kan walaupun satu marga tetap aja ya pasti sifat tuh beda-beda. Nah tapi untuk sekarang mereka lebih open mind untuk nggak harus nikah sesama marga lagi. Itu cerita yang setahu aku. Kalau misalkan mungkin beda dari cerita-cerita yang lain, ya mohon maaf, karena setahu aku cerita dari keluarganya, lingkungannya Ahmed tuh aku taunya gitu. Nah terus kalau untuk adik ipar, mereka biasanya panggilnya nama, jadi nggak ada panggilan khusus. Di sini pun kalian jangan kaget, misalkan nih kita nih masih muda, terus ada nih tante-tante, mereka panggilnya nama pun mereka nggak masalah. Nah kalau kita kan agak kayak kurang sopan ya, itu kultur shock juga buat aku, karena pernah ada kayak anak-anak itu masih 15 tahun manggil mamanya Ahmed itu pakai nama tapi ditambahin abla. Jadi misalnya manggil aku Rabia Abla. Jadi mereka tuh di sini kebiasaan panggil nama tapi ada tambahannya Abla atau Abi. Cuman kalau untuk kita kan panggil nama itu kayaknya
kurang sopan aja gitu kan, kayak mending panggilnya cuma tante aja. Nah ini tapi mereka ditambahin pakai nama biasanya. Nah terus ini juga yang mau aku bahas, gimana kalau mau manggilnya mbak atau mas yang kita nggak kenal gitu kan. Di sini tetap bisa panggilnya pakai abla atau abi. Jadi abla atau abi itu bisa dipakai juga untuk manggil seseorang yang lebih tua. Jadi misalkan pun mereka umurnya udah 50 tahun, kita manggilnya TZ atau hala atau apa gimana gitu kan. Jadi tetap panggilannya abla, mau umur mereka setua apapun. Atau misalkan kita lagi di jalan mau tanya sesuatu sama orang tapi kita bingung mau manggilnya apa nih, mau manggil pakai tante apa gimana. Jadi sebutannya tetap abla, maupun mereka 50 tahun maupun mereka lebih tua gitu, tetap panggilannya itu abla. Jadi misalkan kita di jalan mau nanya abla simdi saat kach, tetap panggilannya abla atau abi. Atau kita mau belanja ke pasar, mau beli ini, mas ini berapa ya? Nah bahasa Turkinya abi bu ne kadar. Jadi kita panggilannya semuanya abi atau abla. Pokoknya mereka di atas kita umurnya, mereka panggilnya abla atau abi. Tapi kalau misalkan di bawah umur kita panggilnya apa? Biasanya mereka panggilnya kardes atau panggilannya yaitu canem, bisa dipakai canem. Misalkan nih Ane ketemu orang nih, anak muda, terus dia mau nanya, pasti Ane tinggal nanya canem simdi saat kach gitu. Jadi canem bisa dipakai untuk semuanya. Kalau untuk apalagi untuk sesama perempuan itu mereka biasa banget panggil canem gitu. So guys, kurang lebih itu untuk panggilan dalam bahasa Turki. Nah, menurut kalian next time-nya kalau aku ada waktu lagi mau ngebahas bahasa-bahasa Turki, kita enaknya bahas apa lagi? Nah, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa kasih ide, mungkin mau bahas kata-kata yang lain, atau misalkan abjad Turki, atau misalkan nama-nama bulan dalam bahasa Turki, atau misalkan angka-angka dalam bahasa Turki. Kalian bisa bantu kasih ide, komen di bawah. So untuk video kali ini segini dulu. Mungkin beberapa minggu agak jarang upload next time-nya karena ini kami lagi proses pindahan. Tapi kalau nanti udah pindahan, udah beres semua guys, pasti aku bakalan usahain bikin video lagi. So untuk video kali ini, thanks for watching. Bye bye. Hadi görüşürüz.